Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kita. Pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama kita belajar firman Tuhan. Karena dalam kita menghadapi berbagai macam cobaan, menghadapi tantangan hidup, khususnya yang akhir-akhir ini merajalela bahkan di seluruh dunia, yang namanya virus corona. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, beberapa minggu yang lalu kita sudah banyak belajar dari firman Tuhan dalam menghadapi berbagai macam cobaan, yaitu melalui iman. Iman di dalam Tuhan Yesus adalah iman yang menyelamatkan, iman yang action, iman yang disertai dengan perbuatan nyata di dalam kehidupan kita, iman yang hidup, iman yang dewasa, iman yang tangguh, iman yang kokoh di dalam menghadapi segala tantangan, menghadapi segala cobaan, bahkan persoalan-persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama kita akan belajar satu hal lagi yang tidak bisa dipisahkan dari iman, yaitu adalah hikmat. Kita bersyukur Bapak Ibu bahwa pemerintah kita sudah berusaha dengan sungguh-sungguh agar dalam menghadapi berbagai macam tantangan, cobaan, dan sakit penyakit ini dengan bijak, dengan langkah-langkah hikmat yang sangat baik. Itu sebabnya saya mengajak Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Bagi Bapak Ibu jemaat yang ada di tempat masing-masing ada Alkitab, saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang ke-8. Saya ulangi lagi, kitab Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang ke-8. Saya mengajak Bapak Ibu jemaat untuk kita membaca bersama-sama. Kita mulai. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah itu memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca firman Tuhan dan yang melakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita belajar yang berkaitan dengan iman, yaitu adalah hikmat. Kita membutuhkan hikmat. Selain iman, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hikmat Allah menuntun kita menuju satu kedewasaan rohani. Bagaimana hikmat Allah ini akan mendewasakan kita, akan memperlengkapi di dalam kehidupan kita. Mari kita belajar tentang dasar-dasar Alkitabiah untuk mengalami hikmat yang datang dari Allah. Yang pertama, sesuai dengan firman Tuhan, mari kita memohon hikmat kepada Allah. Di dalam ayat yang kelima tadi dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah,
yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Dasar Alkitab sebagai firman Tuhan untuk kita mengalami hikmat yang datang daripada Allah, yang pertama adalah kita memohon, kita berdoa dan meminta kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Yakobus mengingatkan kepada gereja mula-mula di Yerusalem pada waktu itu untuk tidak menyalahkan Tuhan dan menyalahkan siapapun pada waktu orang-orang percaya itu mengalami berbagai macam cobaan, mengalami berbagai macam tantangan hidup, sakit penyakit dan persoalan-persoalan yang ada. Itu sebabnya di dalam firman Tuhan, di tengah-tengah pencobaan yang sangat berat, mereka harus memohon hikmat kepada Allah untuk jalan keluar di dalam menghadapi persoalan-persoalan itu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mereka harus meminta hikmat Allah di dalam doa tanpa kebimbangan, tanpa keraguan. Seperti dalam firman Tuhan dikatakan, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam hidupnya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Yakobus yakin bahwa Tuhan akan memberikan hikmat-Nya, hikmat Allah yang sesuai dengan kebutuhan gereja Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Hikmat itu mempunyai satu ciri, yaitu kerendahan hati, ramah, berjiwa penurut. Sebaliknya, hikmat dari dunia bercirikan hawa nafsu yang jahat dan iri hati. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua, dasar Alkitab untuk mengalami hikmat Tuhan, yang kedua adalah pengenalan Allah sebagai sumber hikmat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca di dalam kitab 2 Petrus, mari kita bersama-sama kita membaca kitab 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Saya ulangi, mari kita membaca kitab 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Demikian saya bacakan firman Tuhan. Bapak Ibu menyimak di Alkitab masing-masing. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bahwa Petrus juga memberikan nasihat kepada warga gereja, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, agar terus-menerus bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam pengetahuan, ketekunan, kesalehan, penguasaan diri, dan kasih. Saudara, sifat-sifat inilah yang diperlukan untuk menghadapi para pengajar-pengajar palsu yang bermunculan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Pengejek-pengejek iman, orang-orang yang berusaha untuk menyesatkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, hikmat Allah di dalam jemaat ditandai dengan semangat pengenalan akan Allah. Itulah sebagai kunci pertumbuhan iman yang sehat dan dinamis. Dasar yang ketiga, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dasar-dasar Alkitab yang ketiga mengenai hikmat Allah. Yang ketiga adalah hikmat Allah bersumber dari kitab suci. Kalau kita membaca di dalam kitab 2 Timotius, kitab 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Kalau kita membaca kitab 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-15, ini konteksnya dari ayat 10
sampai ayat yang ke-17, namun saya membacakan ayat yang ke-15 saja. Firman Tuhan berkata, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, hikmat Allah bersumber dari kitab suci. Hikmat Allah bersumber dari kebenaran firman Tuhan. Hikmat Allah bersumber pada kesetiaan pada waktu kita membaca firman Tuhan, pada waktu kita merenungkan firman Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan mengajarkan kepada kita, renungkanlah firman itu siang dan malam. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kitab suci merupakan tulisan-tulisan yang sakral, yang memiliki kuasa untuk membentuk iman kita, sebagaimana dialami oleh Timotius. Sejak kecil, sejak kanak-kanak, Timotius telah hidup di dalam firman Tuhan. Dan firman Allah yang berkuasa itulah yang membuat Timotius menjadi dewasa di dalam Tuhan, menjadi kuat dan kokoh di dalam menghadapi segala tantangan zaman. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus belajar dalam situasi kondisi yang sulit seperti hari-hari ini, dengan banyak hal yang kita hadapi, dengan sakit penyakit virus corona yang merebak hampir di seluruh dunia, menghadapi tantangan seperti ini. Itu sebabnya kalau kita melihat, kita mencermati berita-berita yang akhir-akhir ini secara terus-menerus, berita yang mengkhawatirkan, berita yang menakutkan, yang mencemaskan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Tetapi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita melihat, minta hikmat dari Tuhan yang bersumber daripada Allah sendiri melalui kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Timotius adalah seorang remaja, pemuda yang takut akan Tuhan, yang telah diubah sejak usia dini karena ia hidup di dalam firman Tuhan. Orang tua yang bertanggung jawab, orang tua yang memiliki tanggung jawab kepada keluarga dan anak-anak, tentu akan membawa anak-anak untuk belajar firman Tuhan, membawa anak-anak untuk menjadi takut akan Tuhan, sehingga kelak menjadi dewasa, menjadi orang-orang yang kokoh, yang tangguh, dan yang kuat. Itu sebabnya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dorongan Rasul Paulus kepada Timotius inilah yang masih sangat relevan dengan kehidupan kita di masa-masa kini. Berbagai macam tantangan yang kita hadapi, tetapi jangan lemah, jangan bimbang, jangan takut, karena kita tetap memiliki iman di dalam Tuhan. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada kita supaya kita juga mengalami satu perubahan hidup yang berasal dari kuasa firman Tuhan, yang bekerja dengan nyata di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kesimpulan apa yang saya sampaikan di dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, pendidikan iman haruslah terus-menerus dimulai sejak dini. Tugas ini merupakan satu tanggung jawab kita sebagai orang tua terhadap anak-anak kita untuk membentuk iman, sikap, karakter, dan perilaku anak-anak kita ini, agar anak-anak kita kelak menjadi orang yang memiliki iman yang kuat, yang tangguh. Sebagaimana Timotius, sejak kecil dia sudah banyak belajar tentang firman Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana cara kita menikmati kuasa dan hikmat Tuhan di dalam Yesus Kristus dalam seluruh aspek kehidupan kita. Pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus dan kesetiaan kita untuk hidup di dalam firman Tuhan adalah kedewasaan iman. Itu sebabnya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan firman Tuhan ini saya mengajak sebagai hamba Tuhan kepada seluruh jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama menikmati kuasa firman Tuhan
yang bisa mengubah kehidupan kita, sehingga kita tidak takut di dalam ketakutan, kita tidak hidup di dalam kekhawatiran, kecemasan, dan kebimbangan, tetapi kita tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, agar iman kita ini semakin kuat, semakin kokoh di dalam menghadapi tantangan zaman. Khususnya kita semua menghadapi berbagai macam sakit penyakit yang begitu dahsyat dengan adanya virus corona. Mari kita hadapi dengan iman yang kuat, yang tangguh, yang memiliki satu action, perbuatan yang nyata di dalam hidup kita. Mari kita melangkah bersama dengan Tuhan, dan biarlah hikmat Tuhan terus memperlengkapi di dalam kehidupan kita, agar dengan hikmat Tuhan itulah kita akan mengalami satu kemenangan, dan hidup kita dipakai serta diberkati Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pada era modernisasi zaman sekarang ini, kita seringkali menghadapi bukan saja sakit penyakit, masalah-masalah yang berkaitan dengan kebutuhan hidup di dalam dunia ini, tetapi dengan berbagai macam ajaran-ajaran yang palsu, filsafat yang kosong, pandangan-pandangan hidup yang tidak punya pengharapan, yang dapat menjerumuskan kita, yang menyesatkan kita, dan menghancurkan kehidupan kita. Tetapi Allah menyediakan satu sarana yang luar biasa, yang sangat bagus, yaitu kebenaran firman Tuhan, yang berkuasa untuk menjaga hidup kita. Oleh sebab itu, marilah kita terus memohon hikmat kepada Tuhan, dan kita dimampukan untuk mengelola, untuk kita menjalani kehidupan kita sesuai dengan kehendaknya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita jalani hidup kita ini dengan berbagai macam tantangan. Kita bersama dengan Tuhan. Mari kita mohon hikmat yang datang daripada Allah. Mari kita terus mengenal Allah sebagai sumber hikmat bagi kita. Dan yang ketiga, hikmat itu yang bersumber dari kitab suci, yaitu kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini akan terus memberkati, menyertai, meneguhkan Bapak Ibu jemaat sekalian. Jangan kita mundur, jangan kita goyah iman kita. Tetaplah kita bersama-sama dengan Tuhan. Kita cakap melakukan segala perkara bersama dengan Tuhan. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur pada pagi hari ini setelah kami boleh merenungkan sejenak, menghayati kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur bahwa kami memiliki Allah di dalam Yesus Kristus, sumber segala hikmat, dan firman Tuhan menjadi bagian di dalam hidup kami, sehingga dengan kuasa kebenaran firman Tuhan itu dapat mengubah kehidupan kami. Oleh sebab itu, tambah-tambahkan hikmat-Mu kepada kami Bapa, kepada anak-anak-Mu, kepada hamba-hamba-Mu, sehingga pagi hari ini kami boleh mensyukuri segala kebaikan Tuhan, dan kiranya Roh Kudus memeteraikan kebenaran ini menjadi berkat, menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, dan kami bersyukur atas firman Tuhan pada pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.